Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rizky Valensi dengan NIM C1C022078 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang hukum pajak. Adapun yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama, definisi hukum pajak, yang kedua, dasar hukum pajak, yang ketiga, unsur-unsur pajak, yang keempat, manfaat pajak, yang kelima, fungsi pajak, yang keenam, teori pemungutan pajak, yang ketujuh, asas pemungutan pajak. Hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dasar hukum pajak. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16/2000. Yang kedua, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19/1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19/2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2002. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak, yaitu orang atau badan usaha yang dibebani pajak. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang berkewajiban menyetorkan pajak. Yang ketiga, objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Yang keempat, tarif pajak, yaitu pengenaan besaran dana yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Manfaat pajak. Manfaat pajak di sini dibagi menjadi manfaat pajak bagi pemerintah dan manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak bagi pemerintah yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Contohnya yaitu pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Contohnya seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung, dan pembangunan rumah ibadah. Yang kedua, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi pajak ini yaitu memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Contohnya seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya untuk melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Fungsi pajak ini berhubungan dengan stabilitas harga. Contohnya seperti peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, fungsi retribusi pendapatan, yaitu membiayai semua kepentingan umum, contohnya seperti pembangunan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Teori pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi. Teori ini yaitu teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Kemudian teori bakti, yaitu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Kemudian teori kepentingan, yaitu semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Teori gaya pikul, yaitu pajak yang harus dibayarkan sesuai ukuran pengeluaran dan penghasilan. Yang terakhir, teori daya beli, yaitu kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual-beli. Asas pemungutan pajak, yaitu yang pertama, asas sumber. Dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, asas domisili, yaitu pemungutan pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari materi tadi yaitu negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat, dan yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.